Halo Sobat Unggul, balik lagi bersama kita di podcast SA Unggul Talk. Oke. Kayaknya calon-calon host baru nih. Wow. Alhamdulillah. Udah di sana ya. Ini siapa ya? Kita tukerin. Jangan sekarang deh Kak. Nanti ya. Oke, siap. Gimana kalau kalian kayaknya mereka setuju deh kalau misalnya kita ganti. Iya ada regenerasi lah, bosen. Soalnya kita udah tua ya, Cid. Iya, Aduh, enggak sih, gue masih muda sebenarnya. Yaudah gue yang Cuman tua. tampilannya aja cosplay orang tua. Jujur ya Allah. Berarti tinggal diganti aja Kak, berarti tampilannya. Oh. Berarti gue tua dong. Oh, enggak bermaksud. Selin banget udah. Ada. Oke. Baru pembukaan aja udah seru. Iya. Ayo Riyadi, waduh. Siapa nih? Jadi dulu perkenalan. Oke, sekarang tuh kita udah ditemenin sama teman-teman yang, yang obrolnya bakal Idaman banget. Idaman Ini idaman pasangan, setiap pasangan karena mereka tuh pengen banget curhat gitu tentang Iya, kalau psikologi. curhat, sini sama abang curhat di bawah Nah, abang gitu juga. Saya bukan buaya ya, saya bukan buaya. Tapi aligator. Wah, ya. enggak juga. Lebih parah ya. Nah, karena hari ini tuh kita udah ditemenin sama teman-teman dari HMJ Psikologi. Wih. Nah, halo. Oh, iya. BMF. Aduh maafkan Nggak ada saya. HMJ-nya. Oh, Iya. iya, Kita cuma bener-bener. satu fakultas, Karena cuma satu ada ya. jurusan. Iya. Keren sih parah. Enggak Sorry. keren sih dikit. Enggak, karena biasanya kan banyak. Enggak apa-apa Kak. Iya, banyak. Dikit yang penting berkualitas. Berkualitas, Nah, ya. itu dia. Mantap. Nah, di sini tuh ada Kak. Saya Kak Muhammad Huda, biasa dipanggil Huda, atau ada yang mau manggil sayang juga apa-apa? Masih Iya. jomblo? Boleh. Parah sih. Kalau yang nggak tahu jejaknya Huda bisa lihat Bisa TikToknya bisa Esa Unggul. ada Instagram Itu jangan. Bisa diserang tuh. Jangan. Jangan diserang. Satu kali Ini aja. ada nih klipnya. Diserang jangan, disayang boleh. Nah, itu boleh. Iya, boleh. Terus temannya sama Kak. Saya Atur Aryadi, biasa dipanggil Riyadi. Oh, iya. Oke, nggak dipanggil Ria ya, benar ya? Oke. Kan siapa tahu kalau siang Riyadi, malam Ria. Waduh, Gitu, enggak ya? Dia cowok tulen enggak? Waduh, mantap. Coba bisa buktiin nggak? Jangan. Serasa bisa gitu ya jenggolnya. Hmm. Jadi gimana nih, Met? Kita bakal ngebahas apa nih seputar psikologi? Kayaknya banyak sih yang bakal dibahas. Tapi aku pengen curhat boleh dong? Oh, Curhat boleh. dong Huda, Ya, curhat siap. dong Ria gitu boleh ya? Kita punya Riyadi. Kita emang sudah diberkahi pendengaran yang sangat baik Asik. Kak, di psikologi itu. Emang bener pasangan Apa tuh? idaman Waduh. di psikologi itu. Tapi biasa. kebanyakan banyak yang di PHP-in kalau cuma dengerin doang. Contohnya gimana? Gimana? Ya gitu dah. Ya, Nah, kayaknya si Rashid sih. kayaknya itu proyeksi sih Kak. Iya benar. Proyeksi. Suka ngomongin padahal diri sendiri. Jadi gimana nih, Da? Apa nih? Berapa korban nih yang udah didengerin ceritanya curhat-curhat gitu? Iya, Kalau kalau yang banget deh Kak. Banyak ya? benar Kak. Makanya Riyadi juga. Temennya Oh, benar Riyadi Kak. banyak. Kayaknya Riyadi juga. Oh, iya. Oke, kalau misalnya tadi kita tanya tentang Huda, tanya Riyadi dulu deh. Oh, iya. Udah berapa banyak cewek yang udah didengarkan curhatannya? Banyak banget deh kayaknya. 1, 2, 1000, 2000. Ada 10 lebih. Kok 10-nya begini? Banyak. Ini berarti masih banyak gitu Kak. Banyak gitu. Kirain gimana? Jadi Si Rashid bisa aja ya. enggak kan biasa gitu. Iya. Oh, iya. Tahu nih tujuannya mau Ada. kemana. Ini Luar podcast biasa. pendidikan ya. Oh iya. Oh iya. Serius. Enggak, Riyadi ini kita kan tahu nih kalau anak mahasiswa psikologi ini kan tahu banget tentang kepribadian, tentang mental. Kalau misalnya banyak gak sih teman-teman sendiri gitu yang sering curhat lah gitu ke anak psikologi gitu? Kalau di psikologi sebenarnya kita tuh dibilangnya berobat jalan ya, Hud. Iya benar, berubah Soalnya, Oh gitu. Sesama mahasiswa psikologi itu saling curhat gitu Kak. Oh. Jadi kayak misalkan saya ada masalah nih, bisa curhat ke Huda. Nanti Huda selain ngedengerin juga sebenarnya bisa kayak apa ya, istilahnya kayak observasi, analisis gitu loh Kak. Nah, jadi kayak sambil curhat sambil belajar juga kalau di psikologi kayak gitu. Oh, enak ya. Ada kasus yang misalnya teman yang cerita, ada nggak sih cerita teman yang paling berkesan menurut Riyadi atau Huda? Oh, kalau saya yang paling berkesan ini agak sedikit creepy juga sih. Wih, creepy. Iya serius. Jadi saya punya teman SMA nih. Teman SMA saya tuh dia tuh hidup di dalam keluarga yang penuh tekanan gitu Kak. Oh. Dan sampai akhirnya dia Broken home kuliah. kah atau gimana? Sebenarnya nggak broken home, cuman ada permasalahan lah gitu. Oh, Nah, gitu. terus Oke. dia kuliah kemana-mana, akhirnya gak nyaman pindah-pindah kuliah. Terus Oke, akhirnya dia nemuin di mana titik jenuh gitu Kak. Sampai akhirnya dia mau bunuh diri. Oh. Bundir. Iya serius, Oke. itu di situ saya panik juga kan, saya di situ panik dan akhirnya saya mencoba menenangkan dia. Di situ tuh udah apa sih ngirim foto apa sih baygon gitu Kak.
ngirim foto baygon di depan saya, dikirim fotonya itu Oke, langsung. oke, oke. Akhirnya saya langsung telepon, dia udah nangis-nangisan kayak gitu. Akhirnya ya udah, kata saya coba tenangin, pikir-pikir dulu, jangan kayak gitu-gitu. Akhirnya dia sekarang udah bisa menemukan jati diri yang baru, dan saya akhirnya merekomendasikan dia untuk supaya langsung cepat-cepat ke psikolog. Karena saya tahu batas kompetensi saya sebagaimana, dan saya gak bisa ngebantu dia lagi lebih jauh. Makanya saya langsung arahkan ke psikolog. Ini cewek apa cowok? Sorry. Cewek. Oke. Saya juga bisa tuh kalau dengerin kayak gitu-gitu. Sambil ngelamin Tapi sebenarnya Kak, kalau misalnya mendengarkan di bidang psikologi itu ada seninya juga. Oh gitu. Serius, Kak. Ada tekniknya kali ya? Ada tekniknya juga. Oh. Kalau selama ini gimana tuh tekniknya? Tekniknya ya mengalir aja gitu Kak. Kita pokoknya ketika mendengarkan kita diusahakan tidak bisa, jangan Memotong membandingkan. ya? Oke. Jangan membandingkan. Karena pada dasarnya kalau misal kita ngomongin masalah nih, masalah kakak dengan masalah saya belum tentu sama gitu loh. Oh. Dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah itu belum tentu Beda sama ya? juga. Betul. Gitu. Kadang-kadang kan yang kebanyakan orang itu orang lagi ngobrol atau lagi Di- pengen didengerin, dia udah motong dengan gue juga sama kayak gini, padahal belum tentu kemampuan dia sama gitu kan. Kayak gitu sih. Berarti setiap orang tuh punya batasan sama punya ini ya, permasalahan sendiri-sendiri ya. Benar sekali Kalau itu Kak. dari Kalau Riyadi gimana Riyadi? Kalau saya sih pengalaman berkesan dari teman-teman curhat itu masalah ini sih Kak, masalah percintaan gitu. Oke. keren utang. Iya. Enggak kalau Yang kan utang cerita kayaknya nggak saya ada. aja. Sama-sama punya hutang. Gimana Iya, Riyadi? masalah kayak apa ya? Teman-teman saya ketika tahu saya masuk psikologi kayak apa ya, seakan-akan saya tempat curhatan gitu loh. Wih, iya benar sih. Iya kayak Oke. salah satu teman saya juga di daerah di kampung halaman saya juga sering mau curhat di gimana sih cara ini cewek gitu-gitu. Wih, Pokoknya apaan tuh? konsultasi gitu ya. Ya saya juga sebenarnya nggak mau so tahu juga ya kayak paling jawabnya adanya mungkin kayak gini ngasih solusi. Nah tapi kayak apa ya, saya sebenarnya tempat curhat juga, tapi saya juga kayak bingung gitu ngasih solusinya apa. Sedangkan kami selama belajar selama ini kan lebih ditekankan untuk jadi active listener kan. Maksudnya kita hanya mendengarkan saja Iya. gitu, tapi enggak untuk ngasih solusi kalau nggak diminta. Gitu. Oke, Nah jadi sebenarnya itu sih yang berkesan buat saya, karena saya melatih untuk nggak ngejudge dia gitu, Oke. ngejudge atau ngasih perbandingan, compare ke dia. Oke. Itu yang agak saya latih selama ini, yang banyak kita latih juga, itu menjadi pendengar yang aktif, bukan untuk Benar. menjudge gitu. Jadi banyak orang yang lebih tenang kalau masalahnya tuh sebenarnya cuma Iya. diminta didengerin doang ya. Iya. Nggak apa-apa kita nggak Gak solusi. dapat solusi nggak Iya. masalah, jelas. Tapi lu jangan dengerin menjudge gua ya. dulu. Iya. Jangan Kalau menjudge itu. misalnya- Karena pada dasarnya sebuah jawaban tuh bukan didapatkan dari orang lain, Kak. Tapi didapatkan dari Dari kita diri sendiri. sendiri. Karena buat orang lain tuh misalnya kita mau kira-kira gimana sih? Itu tuh cuma butuh apa ya jatuhnya? Meyakinkan apakah jawaban dia benar atau enggak. Iya, Kayak benar. gitu sih, Kak. Gitu tuh. By the way, Huda udah punya cewek apa belum? Aduh. Udah atau dia, Riyadi- udah. Enggak, semua belum. Riyadi udah punya cewek belum sih? belum. Belum. Nah, Oh, udah. gini kalau bicara tentang itu kan mungkin teman-teman banyak yang gimana sih gue punya masalah dalam hubungan percintaan gue. Sedangkan kitanya sendiri kadang-kadang Iya. nggak punya belum merasain kasus itu gitu. Nah, itu. Itu misalnya dia bilang kasih solusi ke gue dong. Nah, kalian tuh gimana nih? Sedangkan kalian juga belum gitu kan? Belum merasakan. Kuncinya gini, Merasakan kuncinya itu. gini. Pelatih tidak ikut bermain, Kak. Wah. Gini aja. Tukang juga sih, bener. Pelatih nggak ikut bermain? tukang pijit nggak bisa mijitin dirinya sendiri, nggak bisa Iya. nyembuhin. Gitu. Terus gimana nih nyikapinnya kalau kalian apakah kalian random kah untuk memberikan solusi itu atau Cuman dengerin kalian doang. observasi dulu gitu untuk ngebantuin teman kalian yang sebenarnya gini, gue tuh pernah punya teman yang dia sampai gue diputusin cowok gue, tapi cowok gue maaf udah ngambil Wow. Hmm. Ngambil Gitu. harta. paling berharga, soalnya wanita. Dan gue bingung ngejelasin ke orang tua gue juga bingung ngejelasin ke calon suami gue. Widih. Tapi si cowok ini tuh masih maksudnya masih dia udah putus tapi masih kayak Berkomunikasi gitu ya, pengen. sekedar berkomunikasi enggak, tapi kayak merongrong terus pengen si cewek ini untuk gitu, ngerti kan? Oke. Dan dia bingung gue harus gimana gitu, sedangkan gue nolak juga nggak bisa, nggak enakan gitu. Dalam hati gue yang nggak ngalamin itu, ya lu tinggal tolak aja, lu ibaratnya lu cewek harus punya, tapi dia nggak bisa karena Iya. mungkin setiap orang itu dia punya benteng diri sendiri tuh beda-beda. Mungkin Masalah gue bisa, sendiri-sendiri iya. gitu. Mungkin teman gue nggak bisa, Nek.
kan gue nggak mungkin dong kayak yang kalian bilang tadi kayak nggak bisa compare dong kak gitu. Sedangkan gue karena nggak ngerti ya gue compare akhirnya. Nah kalau dari sisi kalian kira-kira gimana sih? Sedangkan itu cukup berat menurut gue masalahnya. Berat gitu. banget ya itu kalau itu Nah. Dari Riyadi dulu dah. Kalau dari saya gimana ya? Saya tuh paling nggak bisa ngasih solusi kalau sebenarnya saya nggak pernah merasakan itu gitu. Oke, benar-benar. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada teman yang ngomongin hal seperti itu, saya lebih apa ya, diam dan ada untuk dia. Maksudnya ada untuk dia itu kayak mendengarkan gitu kak. Oke, Mungkin ya. benar. Mungkin misalnya nih yang tadi kayak kasus seperti itu kan, itu ya sebenarnya kita kalau maju kena mundur kena gitu ya. Iya, Maksudnya benar, kalau benar, kita ngomong benar. sedikit ya kita takut salah gitu Iya, kan. benar, Tapi kalau benar. kita ngabaikan itu takutnya Kasian juga. Kasian dia kan? juga. Benar. kita terkesan nggak peduli sama dia Iya, kan. benar. Betul. Nah tapi kalau udah dapat kasus kayak gitu tuh biasanya saya itu cuma nanya kak, kalau misalnya dia memang minta solusi nih, sebenarnya saya nggak mau gitu kan, saya nggak bisa. Saya cuma nanya sebenarnya yang kamu pengen itu apa sih sebenarnya gitu loh. Yang dia pengen tuh apa sebenarnya dari Masalah itu masalahnya gitu dia ya. gitu kan. Saya menyampingkan dulu dia itu nggak enak tapi dia masih Iya. tetap ini gitu kan. Saya cuma nanya kayak sebenarnya yang lo mau itu apa sih gitu kan. Kalau dia udah ngomong kayak gitu ya udah gitu, maksudnya coba pelan-pelan turutin apa yang kita mau dulu, jangan kita mau orang senang dulu tapi kitanya Harus enggak kita gitu. dulu yang happy. Iya, jadi gitu ya. saya lebih kayak apa ya, kalau memang dia maksa saya untuk minta solusi, saya lebih ke apa ya, saya lebih ke mendengarkan, Mengingatkan ke- ada oke. nggak maju nggak mundur, jadi kayak apa ya, lebih Biar nggak ke serba salah semuanya Iya. gitu ya. saya lebih, kalau memang dia mau cerita ya cerita, saya dengerin gitu kan. Tapi kalau memang dia minta solusi ya saya ngomong, saya to be honest aja sih, kayak jujur aja, sebenarnya saya nggak tahu Gue nih juga permasalahan bingung kayak gitu gini, ya. aku juga Oke, bingung oke. gitu kan, Benar. karena nggak pernah ngalamin ini gini. Tapi sebagai teman aku sih bisanya ada untuk dengerin gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, jujur juga, soalnya kan kalau kita sok tahu nih kesannya, Iya, benar-benar. takutnya dia terjerumus ke Merasa hal yang salah terjudge juga. juga. Lebih ke sharing berarti Iya, ya. lebih ke sharing gitu sih. Pun mentok juga kayak misalnya kita membuat sebuah generalisasi mana yang benar dan mana yang salah, Iya. supaya dia yang memutuskan sendiri. Iya, Ketika benar. emang dia itu merasa bahwa apa yang dilakukan salah, ya biar dia yang memutuskan. Kita nggak bisa ngebantu sampai situ kak, kita cuma ngasih Iya, bahannya benar. aja gimana kayak gitu, karena kompetensi kita pun belum sampai situ juga Mungkin gitu. kalau lebih advance lagi ke psikologi Iya. ya. Nah, Psikolog bener. ya. Ke psikolog. psikolog, Iya benar. sih. Kalau yang di TV-TV kan sering tuh ada yang punya masalah terus ke psikologi terus didengerin gitu sambil tiduran. Itu yang Oh iya itu kalau misalnya sambil gitu. Hipnoterapi ya? termasuk nggak sih itu? Apa? Hipnoterapi Hipnoterapi itu masuk termasuk juga ke ya? Sebenarnya dia itu lebih spesifikasi kak. Oke. Gila, jadi di psikologi itu kan ada yang namanya, kalau masalah teori nih ya, ada psikoanalisa ya. Psikoanalisa yang kata kak ini tadi bilang, yang dia Tiduran, terus ngomong, itu namanya free association. Itu teorinya Jadi namanya dia terapi dari dia Sigmund Freud. bercerita nih, bercerita terus, bercerita, si psikolog ini dengerin Oh dengerin sambil dong. nyatet Oh. observasi apa aja yang janggal dari dia. Misalnya nih saat dia bercerita, oh dia sering garuk kepala, itu semua detail-detail kecil itu dicatat. Dicatat. Nah nanti itu dianalisa kak. Setelah dianalisa nanti itu tugas psikolog untuk interpretasi, ngasih solusinya bagaimana. Tapi lebih nggak ngasih solusi sih, lebih kayak ngasih insight ke dia, ide. Jadi dia ngumpulin ide gitu kak. Aduh, ntar deh. Ini udah berapa lama kita ngobrol? Teknis Bisa banget. kayak ini lebih panjang lagi durasinya. Gue sangat menarik nih kalau ngobrol sama anak-anak psikologi. Ya nggak Iya sih? sih bener, Iya nggak pengen sih? banget curhat kayak gitu. Iya. Kayak Mama Dede jatuhnya. Curhat dong. Iya, beneran. Terus kalau kayak gitu tuh itu dikasih obat-obatan gak sih? Kalau misalnya Oh itu kayak gitu kan psikiater. biasanya. Oh, Kalau itu beda psikiater sih beda. berarti ya. Jadi psikolog tuh hanya memberikan konseling dan terapi doang. Kalau psikiater itu udah bisa memberikan obat, karena basicnya psikiater itu S1-nya kedokteran kak. Oh, Jadi dia kan mempelajari obat-obatan dulu kan kayak gitu, baru ngambil profesi ke psikiater itu sendiri. SKPG. Beda ya, Beda, Cid, psikolog sama psikiater. Nah itu sama. itu yang harus mungkin Beda. masih tabu juga di Indonesia, bahwasanya psikiater dan psikolog tuh beda, penanganannya beda, caranya gitu beda semua gitu. Kalau kayak film-film Joker gitu kan, nonton gak sih? Oh, Kayak nonton. mental-mental Ah, gitu. Kalian nonton gak sih? Nonton itu Nonton kita ya? jadi tugas juga loh kak, jadi tugas UAS. Analisis. Wih, Kita menarik ngerjain tugas banget. UAS itu analisis film Joker itu 1 HPS. Tapi kita nonton ke bioskop dulu Oh nggak iya sih, nonton, sekelasan? kita nonton Nonton ya? satu kelas ke bioskop dulu. Seru banget ya. Selesai kelas kita observasi sambil makan, baru nanti itu dijadiin bahan Oke, UAS. oke, Oh itu seru banget sih. Hasilnya apa nih menurut kalian? Hasil discussnya? Film Joker. Jadi Jadi gimana di? Kalau film Joker tuh ini ya, yang nangan itu Kepribadian. lebih ke psikiater Psikiater, ya. Oh, Karena oke. kan dia pakai obat-obatan ya. Dia ada apa ya? Apa namanya? Iya.
apa sih yang obat buat Gangguan meredakan psikologi. ya gangguan dia Skizofrenia bukan ya? dia masuk ke skizo juga. Iya. Hah. Sebenarnya si Joker itu kayak gitu tuh karena orang tuanya juga. Iya. faktor Pola asuh. Pola Hmm. asuhnya. Pola asuh. Kan ibunya itu punya ini ya. Apa Punya namanya? penyakit juga bukan sih? Iya, punya Iya. penyakit Iya kan ya? juga, Heeh. delusi. Dia Jadi delusi. kan dia itu punya keyakinan ya kalau dia itu punya suami seorang Bruce Wayne. Bruce Wayne kan. Bapaknya Iya, Batman. benar. Oh, iya. Tapi sebenarnya semua itu nggak ada. Nggak gitu ada, kan. itu Tapi hanya dia delusinya nuntut aja. kalau itu Oke. ada. Nah, akhirnya kan si Joker ini apa ya? Terdoktrin kalau selama Karena ini dari tuh si ibunya ini ya. dan ibunya juga maksa ya kalau kamu lagi sedih, marah apapun Harus tersenyum. ketawa. Tertawa dan tersenyum gitu kan. Seru Nah, banget. iya. Seru Nah, akhirnya banget. kan itu terdoktrin ya. Dia nggak bisa jujur gitu. Ke depannya mau apa harus ngomong apa gitu kan. Tapi jadi reaksinya dia malah ketawa kalau lagi ada masalah. gitu kan. Masalah. Iya. Oke. Jadi ada perubahan emosi gitu yang harusnya emosi keluar dengan perilakunya kayak misalnya senyum atau apa itu malah jadi kebalikannya gitu lagi Iya, sedih malah action ketawa kan formation. jadi jadi beda gitu kan Kak. Kayak Iya, gitu. Karena ada ini juga sih kayak kesalahan di otaknya juga nggak sih? Iya. Oh, itu Joker kan masuk ke dalam apa ya mata kuliah psikologi kepribadian ya. Wah, itu benar-benar semuanya itu harus dibahas di aspeknya. Iya, menarik sih. Dimensi-dimensi itu harus dibahas dari si satu orang itu dong, Joker itu doang. Wah, itu Kalian keren juga banget. berarti kalau misalnya nonton film mental illness gitu pasti kalian ngikutin oh ini mah ini Iya, ini bener. gitu. Jadi sekarang kayak Gitu ya? nonton tuh nggak pernah tenang gitu. Nggak Oh, nggak gitu. pernah ngikutin jalan Iya, ceritanya, malah analisis Iya, gitu kan? ya. Iya, secara tidak langsung kita ini masuk ke dalam teorinya psikoanalisa nih. Kayak gitu. Masuk aja gitu. Ribet Masuk. lama-lama. Masuk teorinya Abraham Maslow. Tahu nggak? Tahu gue. Tahu tuh. Hierarchy of needs kan? Oke. Kita pernah kuliah ya. Kita pernah kuliah. Oh gitu, keren banget berarti ya. Apa namanya kalau kata si Riyadi tadi kan itu delusi. Heeh. Mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang bingung delusi itu apa, ilusi itu apa, benar nggak sih? Nah, Sama halusinasi. sama halusinasi itu kalau orang-orang anggapnya gue kayaknya ngelihat Mbak Kunti nih di situ, misalnya gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Nah, itu tuh termasuk apa? Terus kadang-kadang gue ngerasain mereka tuh kayak seolah-olah gue ngerasain ini padahal enggak. Iya. Itu termasuk apa sih? Bisa bedain nggak sih kalian Perbedaannya dari ya? teman-teman? Oke. Kalau delusi apa, ilusi apa, halusinasi apa? Waduh. Gue delusi ya. Nah, jadi kalau delusi itu apa yang diyakini, Kak. Oke. Jadi itu apa yang diyakini tuh bermain di kognitifnya gitu, Kak. Kayak misalnya si ibunya Joker. Ibunya Joker tuh membuat sebuah delusi bahwa saya mempunyai suami ini. Jokernya pun udah masuk delusi. Ada scene di mana pas Jokernya itu masuk lift terus akhirnya ketemu sama cewek. Oh Iya. iya. Ya, ngerti nggak? Yang pada Pernah, setelah dia ngebunuh. Padahal itu Iya, nggak iya. ada ya. Berarti Nggak ada. itu Nah, itu dia- masuknya dia delusi Dia di gitu. dunia dia ya. Iya, jadi Berarti hanya bermain di ber- pikirannya aja, Oh, keyakinan dia gitu. tuh kayak gimana. Itu delusi. Kalau halusinasi Kalau halusinasi itu lebih dipengaruhi karena indera. Jadi Indra. saya ini inderanya terganggu nih Kak. Misalkan apa ya? Jadi perbedaan delusi sama halusinasi adalah ininya. Kalau delusi itu biasanya jangka panjang. Oke. Jadi kayak misalkan dia udah punya pengalaman traumatis ke belakang itu, dia punya apa ya? Keyakinan yang sama sampai terusnya dia hidup gitu kan. Oke, Itu delusi udah panjang banget perjalanannya. Tapi halusinasi itu muncul suatu waktu gitu. Jadi kayak inderanya misalnya nih dia lagi ngelihat apa ya? Lagi ngelihat cewek gitu kan. Lagi ngelihat cewek terus dia bermain dengan pikirannya gitu. Karena dia dapat indera rangsangan sensor kan. Oh. Nah, dia berpikirnya apa berhalusinasi gitu kan, berhalusinasi tentang cewek tersebut. Itu karena inderanya dia dapat sensor seorang cewek itu gitu. Terus juga kayak obat-obatan, narkoba itu kan mempengaruhi indera kita. Oke. Nah, karena itu kita bisa berhalusinasi gitu, berpikir hal yang macam-macam. Tapi kalau ilusi itu biasanya karena objeknya. Jadi kayak misalkan nih Fata Morgana, tahu kan? Oh iya. Nah, benar. Fata Morgana itu salah satu ilusi alam. Jadi Oke. itu tuh karena objeknya memang apa ya? Objeknya itu terkesan seperti bergerak misalnya Fata Morgana gitu. Tapi sebenarnya di sana nggak ada apa-apa Iya. gitu. Kayak Itu karena oasis reaksi gitu ya alam. di Iya, oasis bisa gurun juga, gitu. ha. Terus tiba-tiba ada kayak sungai gitu padahal nggak ada gitu. Iya. Kayak misalnya kalau skizofrenia itu termasuk ilusi nggak sih atau Itu delusi, Kak. Delusi dan ada juga yang halusinasi juga di. Karena skizofrenia kalau di film-film kan nakutin banget ya, ada yang sampai ngebunuh gitu, tapi dia nggak sadar, Itu- atau tiba-tiba tidur gitu. Kalau misalnya skizofrenia itu sebenarnya kalau misalnya yang awamnya itu nganggapnya cuma orang gila doang gitu. Padahal skizofrenia itu banyak banget jenis-jenisnya, Kak. Itu Di penyakit atau Kalau apa penyakit sih? mental. penyakit Terutama. mental. Dia udah masuk dalam DSM-5 itu ada
gitulah pokoknya DSM-5. Oh itu termasuk ke kalau misalnya dia mau konsultasi nih, masuk ke psikologi kan Atau atau ke psikiater? psikiater? Dua jadi Dua-duanya. perannya pembagiannya gini ya, setahu saya ya Kak ya. Jadi kan misalkan dia dia tuh udah ditanganin udah diduga sama psikolog adalah skizofrenia. Bisa diberi psikoterapi. Psikoterapi tanpa obat. Itu yang memang penanganan yang benar-benar bertahap gitu loh Kak. Tapi kalaupun dia misalkan dia nggak mau tenang nih anaknya, kayak udah berisik banget gitu kan, udah teriak-teriak, dia butuh obat penenang. Nah, obat penenang ini bisa dianjurkan psikolog ke psikiater. Jadi saling berkolaborasi gitu Kak. Berkesinambungan. Iya, ya. jadi pada intinya kalau misalnya buat yang ke psikiater tuh yang ibaratnya si pasien itu atau klien itu tuh udah bisa berpotensi menyakiti diri sendiri dan gitu. orang lain kayak gitu. Kayak tadi ya, kayak minum baygon gitu ya. Ya, iya, itu aduh. Saya kalau ngedenger cerita itu lagi kayak ya Allah. Tapi kenapa ada bisa temen kayak gue, gitu? Wit, minum Sengaja? autan. Enggak, Autan? minum autan sama Biar sama- mabok Ya, ya. itu, Iya, biar itu beda mabok. cerita, itu beda cerita. Bapak teman bapak atau bapak? Oh. Enggak, teman. Oh. Itu kayaknya biar apa deh? Perutnya ini kali ya. Sispek. Bukan. Gimana, Anti gimana, nyamuk gimana? kali ya. Biar nyamuknya nggak pada ini. Menarik banget ya berarti psikologi. Autan diminum. Enggak, Nggak habis aku pikir. misalnya kita habis pakai autan terus habis makan terus agak kejilat sedikit aja itu pahit parah. Iya, Itu tapi ya, ada. itu Iya kalau nggak sih? diminum Makanya. gak kebayang. Emang ada Mending sih minum orang-orang. Broto Wali deh, bilang sama temen lu. Emang sih kan ada orang-orang kalau misalnya punya masalah langsung larinya misalnya ke hal-hal negatif kayak gitu kan. Tapi ada juga yang ke positif. Kalau menurut kalian nih kan zaman sekarang banyak banget nih yang bilang kalau mereka tuh kayak mental illness gitu kayak. Oh, self-diagnosis ya? Iya, introvert, gue gini, gue nggak bisa gini. Itu kalau menurut kalian gimana sih? Kalau anak-anak zaman sekarang ini kayaknya bangga banget punya penyakit mental. Bener banget. Padahal kan dulu mah penyakit mental tuh kayak Disembunyikan dirahasiain gitu isu ya. yang- Kadang-kadang yang paling parahnya misalnya di bio-nya Instagram gitu. Di situ ada tulisannya bipolar. Ah iya. Ada juga Oke. psikopat. Ah, iya. Apa coba kayak gitu? Iya. Kok jadi Biar apa reward sendiri gitu buat ya? dianya gitu loh. Kalau dari kacamata psikologi itu kenapa sih? Apa? Kalau menurut saya nih Kak ya, Iya. kenapa ya kayak sekarang tuh banyak yang self diagnosis gitu ya. Iya. Benar. Karena dan juga kayak pada banyak yang mental illness itu diromantisasi. Maksudnya Betul, Iya betul. benar-benar. Oh, Di drama ya, ini jadi keren Kayak drama. banget nih, keren, seolah-olah keren gitu banget ya. dia. Aduh, itu yang parah sih itu. Kayak Oh. nge-quotes-nya nge-quotes Joker Iya. gitu. Orang baik. orang jahat itu Orang dulunya adalah orang yang pernah Baik baik. bisa sakit. Aduh. Kebanyakan nonton drama. Iya. Gimana? Gimana nih, Di? Iya. Kalau menurut saya karena ini sih penyebarluasan informasi Oh. sekarang Lebih ini mudah. banget ya, Lebih mudah ya. banget ya kan. Oke. Jadi kayak orang tuh mau cari apapun mudah gitu kan. Jadi misalkan nih dia sekarang lagi sedih banget gitu kan. Terus dia dengar informasi kayak ih orang yang lagi bipolar tuh kayak gini gitu kan. Oh dia makin searching nih perasaannya dia di Google Iya, gitu kan. benar. Cocokologi. Bener cocokologi. Apa sih ciri-ciri bipolar gitu kan. Iya. Oh, ini Terus gue dia, banget kan. Ini gue banget gitu kan. Akhirnya kayak dia udah dapat satu sumber doang, terus dia langsung ngejudge dirinya dia kalau dia bipolar. Itu bagus nggak sih? Itu sebenarnya Buat bisa bahaya, mentalnya Kak. dia? Bahaya banget Itu Kak. bisa karena, bahaya. karena kalau bisa berkelanjutan ya benar bisa terjadi. Oh, Karena apa yang gitu. dipikirkan akan menimbulkan perilaku juga Kak. Iya, kayak gitu. Seharusnya mereka tuh mending ke psikolog ya, biar lebih benar gitu. Iya, benar. Sama psikiater biar didiagnosa, oh iya emang kayak gini-gini. Kalau self Diagnosis, tadi tuh self-diagnosis. diagnosis, gue introvert ya emang karena nggak punya temen aja itu. Nggak, tapi dengan kayak gitu juga orang-orang kan jadi kenal mental Iya, illness ya. benar, kenal. Sekarang juga udah pada sadar gitu isu-isu tersebut tuh termasuk salah satu isu yang harus jadi perhatian kita ya. benar. Jadi perhatian orang tua, jadi Iya, perhatian benar-benar. Gua belajar pasangan, itu. gitu kan. Semenjak gue jadi orang tua, gue ngerasa kayak sebelum anak gue happy, gue harus happy dulu, iya kan? Mental gue harus terjaga dulu nih, sebelum gue ngebentuk mental seseorang, maksudnya ngebentuk mental anak Iya. gue kan. Betul yang kata yang film Joker itu, kalau ibunya aja gak sehat, gimana Ya, anaknya? Bener menurunkan kan? karena Gila. Menarik banget ya Wit, gak bakal habis-habis. Aduh bisa gak sih ini Psikologi. dipanjangin durasinya? Gak apa-apa sih. Nah kalau misalnya nanti
kita buat season 2 boleh kali ya? Oh, Part boleh, dua. boleh, Boleh ya? boleh. Aduh seru. Bahasnya lebih mendalam mungkin. Mit. Oke, Tentang boleh. apa, gitu. Ini baru perkenalan aja udah kayak gitu Inilah ya. teman-teman kalau kita ngobrol sama cowok-cowok yang aduh. Cowok-cowok yang bisa ngedengerin curhatan-curhatan kita. Iya, wah kalau gue cewek mah gue mau dah pacaran Ya. sama Huda. Ya, ya jangan dong. Aduh, kok gue agak curiga nih ya. Enggak bercanda. Canda. Aduh, oke, nanti kita padahal kita mau ngebahas tentang HMJ-nya ya? apa BEMS-nya tadi ya. BEM-nya. BEM-nya ternyata tapi lebih suka lebih seru Itu aku bahas psikologinya ya. Iya. Iya, aduh. Tapi nggak apa-apa kan itu sebagai ranah mereka kan. Benar, Kalau misalnya benar. kita ngundang misalnya di kafe tadi kita bahas psikologi nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang jelas apapun itu jurusannya, kalau itu sesuai passion kita, Iya, betul. itu enak dijalaninnya. Betul banget itu. Dan kerjanya pun nanti enak gitu. Ngasih solusinya pun enak buat Iya, kalian. kayak ini kan ditanya Iya. apa langsung keluar Iya, solusi. benar-benar. Tapi nggak nyesel kan milih psikologi. Oh, enggak dong. Udah jadi Ya. melekat banget di dalam Berarti diri. yang kedua nih kemarin kan broadcast. PR katanya nggak nyesel. PR. Nah, Si kalau- Heza, Iya, benar. yang kedua ini nih yang nggak nyesel milih psikologi. Nyesel. Karena Riyadi nggak nyesel kan, Di? karena banyak yang interviewer kita banyak yang nyesel. Banyak yang nggak nyesel, banyak yang nyesel. Tapi ya. inilah bukti-bukti kalau misalnya kuliah, kerja itu sesuai passion lu. Betul tuh. Langsung aja masuk psikologi Esa unggul. Masuk. Langsung marketing. Ditunggu Nanti oleh kita. bakalan ditunggu sama Kak Huda sama Kak Riyadi. Oh, iya. Karena anyway Kak Huda ini sebagai apa nih di BEM? Saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi. Kalau Kak Saya Riyadi? wakil ketua dari Oh. Badan Oke. Mahasiswa baru yang belum ketemu sama mereka nanti, Nanti insya bakal Allah ketemu. bakal ketemu secepatnya. Nanti di ospek. Pasti pada ngantri yang mau di ospek. Ini udah mau kok Kak, mau Kak. Minggu Oh, ini kita udah mulai Oh, udah mulai. ngelakuin inaugurasi. Oh, integrasi. Oke Aduh. deh. Thank Sekalian you promosi banget juga ya. Thank you banget loh buat Riyadi, Siap, buat sama-sama. Huda. Kalau yang mau yang mau ngubungin HMJ, ke BEM, BEM. psikologi bisa ngubungin kemana nih? Bisa langsung aja follow BEM Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Nanti ada di situ yang logonya warna ungu. Oh, kayak ubi. Beda. Ibu-ibu berjalan maksud lo? Ungu tuh simbol kerajaan tuh, Kak. Oh, iya, filosofinya tahu, filosofi ungu itu. Tapi kalau lambangnya psikologi semua universitas gini Trisula semua ya? ya? Trisula. Ya, apa sih ininya? Trisula tuh maknanya kalau misalnya di dalam Itu dibaca psikologi V. tuh dia tuh di sini kan ini sejajar gini ya Kak. Oh. Ini menandakan bahwa id, ego, super ego tuh harus sejajar. Selarasan ya. Id, ego, super ego tuh kayak itu dorongan lahir atau apapun itu yang bersifat lahir ya. Terus kalau misalnya ego tuh yang memutuskan, super ego tuh adalah norma-norma yang udah tertera di masyarakat atau di dalam diri sendiri. Oh jadi Luar panjang lagi kita biasa. ngobrolnya. Luar biasa. Lanjutin part 2-nya next mungkin kita bakal ngebahas tentang part 2-nya. Ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Riyadi sama Kak Huda. Iya. Yang jelas kalau kalian yang penasaran juga bisa komen di bawah. Kita bisa lanjut atau enggak gitu ya. Oke. Atau di DM Instagram kita aja boleh. Kalau Ya, malu di komen di ya. Instagram Kawita ya. Iya, @duita. Instagram Riyadi apa nih, Di? Enggak, jangan. Instagram Riyadi apa nih? Sebutin deh. Iya, sebutin dong. Underscore ya di 18. Oke. Bisa curhat langsung kan? Iya, siap-siap di DM Kalau ya. udah pada Kalau saya MN Huda 10. Oke, nanti tolong ditulis ya teman-teman kreatif di belakang. Oke. Ya udah. Instagram Rashid apa? @dadadada. Udah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita di sore hari ini. Jangan lupa dengerin kita di podcast Esa Unggul @podcasa_Esa Unggul Di Spotify kita ya, Wit ya. Spotify. Terus di IGTV kita juga dan juga di YouTube channel kita. Thank you banget buat kalian semua and bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you ya. Ya.